stimulus kebijakan makrobudensial dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran terus dioptimalkan sehingga bersinergi dengan stimulus fiskal pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga terus mendukung penuh implementasi program Astacita pemerintah, termasuk untuk pembiayaan ekonomi, digitalisasi, serta hilirisasi dan ketahanan pangan. Neraca pembayaran Indonesia tetap baik dan mendukung ketahanan eksternal. Surplus neraca perdagangan berlanjut pada Februari 2025 sebesar 3,1 miliar dolar Amerika Serikat setelah pada Januari 2025 mencatat surplus 3,5 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, aliran masuk modal asing ke instrumen keuangan domestik membaik pada Maret 2025. Aliran modal asing ke SBN dan SRBI pada Maret 2025, data hingga 17 Maret 2025 mencatat net inflow masing-masing sebesar 0,2 miliar untuk SBN dan 0,1 miliar dolar Amerika Serikat untuk SRBI, sejalan dengan imbal hasil yang menarik dan prospek perekonomian yang tetap baik. Sementara itu, aliran modal saham selama Maret 2025 mencatat net outflow 0,3 miliar dolar Amerika Serikat sejalan dengan perkembangan di pasar saham regional. Dengan perkembangan ini, investasi portofolio 2025 sejak awal tahun hingga 17 Maret 2025 mencatat net inflow sebesar 0,8 miliar dolar Amerika Serikat, terutama yang seperti tadi sampaikan didorong oleh inflow pada instrumen SBN dan SRBI. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2025 tetap tinggi sebesar 154,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan pembiayaan 6,6 bulan import atau 6,4 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlah cadangan devisa tersebut jauh berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan import. Secara keseluruhan, defisit neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap sehat seiring dengan surplus transaksi modal dan finansial yang berlanjut didukung imbal hasil investasi yang tetap menarik dan defisit transaksi berjalan yang terjaga dalam kisaran defisit 0,5 sampai dengan 1,3% dari PDB. Nilai tukar rupiah tetap terkendali, didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Maret 2025, data hingga 18 Maret 2025 menguat sebesar 0,94% point to point setelah pada Februari 2025 melemah 1,69% point to point. Dipengaruhi berkurangnya aliran masuk modal asing ke saham regional termasuk Indonesia sejalan dengan ketidakpastian global yang tadi telah dijelaskan sebelumnya. Tetap stabilnya nilai tukar rupiah sejalan dengan konsistensi kebijakan stabilisasi Bank Indonesia. Rupiah yang terkendali juga tercermin pada rupiah yang relatif stabil bila dibandingkan dengan kelompok mata uang negara mitra dagang utama Indonesia dan tetap lebih kuat terhadap kelompok mata uang negara maju di luar dolar Amerika Serikat. Kedepan, nilai tukar rupiah diperkirakan stabil, didukung komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik. Seluruh instrumen moneter akan terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro market melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI
untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Inflasi indeks harga konsumen IHK pada Februari 2025 tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian. IHK pada Februari 2025 mengalami deflasi sebesar 0,09% year on year, terutama dipengaruhi oleh dampak positif implementasi kebijakan diskon tarif listrik untuk rumah tangga dengan daya terpasang listrik di bawah 2.200 voltase, sehingga mendorong komponen administered prices mengalami deflasi 9,02% year on year. Sementara itu, inflasi inti tetap terkendali pada level 2,48% year on year, sejalan dengan konsistensi suku bunga kebijakan Bank Indonesia BI Rate untuk mengarahkan ekspektasi inflasi. Inflasi kelompok volatile food melambat 0,56% year on year, didukung oleh sinergi erat Bank Indonesia bersama tim pengendalian inflasi pusat dan daerah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di berbagai daerah. Kedepan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. Inflasi inti diperkirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjakar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespon permintaan domestik, imported inflation yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah Bank Indonesia serta dampak positif berkembangnya digitalisasi. Inflasi volatile food diperkirakan terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dan pemerintah pusat dan daerah. Strategi dan instrumen operasi moneter pro market terus diperkuat untuk mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah dan pencapaian sasaran inflasi. Sebagai upaya pendalaman pasar uang dan pasar falas, serta mendorong aliran masuk modal asing ke pasar keuangan dalam negeri, instrumen moneter pro market SRBI, SVBI, dan SUVBI terus dioptimalkan. Hingga 17 Maret 2025, posisi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI masing-masing tercatat sebesar 892,4 triliun rupiah untuk SRBI, 2,3 miliar dolar Amerika Serikat untuk SVBI, dan 320 juta dolar Amerika Serikat untuk SUVBI. Kepemilikan non-residen dalam SRBI per tanggal 17 Maret 2025 mencapai 232,4 triliun rupiah atau 26,05% dari total outstanding. Implementasi dealer utama atau primary dealer sejak Mei 2024 juga makin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan repurchase agreement atau repo antar pelaku pasar, sehingga memperkuat efektivitas instrumen moneter dalam stabilisasi nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi. Bank Indonesia juga melakukan pembelian dari pasar sekunder, pembelian SBN. Bank Indonesia juga melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder untuk memperkuat operasi moneter yang mencerminkan sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah. Selama tahun 2025 hingga 18 Maret 2025, Bank Indonesia telah membeli SBN sebesar 70,74 triliun rupiah, yaitu melalui pasar sekunder sebesar 47,31 triliun rupiah dan pasar primer dalam bentuk surat perbendaharaan negara termasuk syariah sebesar 23,43 triliun rupiah. Kedepan, berbagai instrumen yang telah diterbitkan akan dioptimalkan guna terus memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dan meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter.
Transmisi kebijakan moneter berjalan baik, terutama ke pasar uang. Sejalan dengan penurunan BI rate pada Januari 2025 dan operasi moneter yang ditempuh Bank Indonesia, penurunan suku bunga pasar uang Indonesia berlanjut sehingga menjadi 5,79% pada 18 Maret 2025 dari semula sebesar 6,03% pada awal Januari 2025. Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan tanggal 14 Maret 2025 juga menurun. Namun tetap tercatat menarik untuk mendukung aliran masuk modal asing, yaitu masing-masing menurun dari 7,16% ke 6,32% untuk 6 bulan. Untuk 9 bulan turun dari 7,2% ke 6,37%, dan untuk yang tenor 12 bulan turun dari 7,27% ke 6,4%. Data dari Januari untuk sampai dengan 18 Maret. Sementara itu imbal hasil SBN tenor 2 tahun per 18 Maret 2025 juga tetap menarik meskipun menurun dari 6,96 menjadi 6,51%. Sementara imbal hasil SBN tenor 10 tahun meningkat dari 6,98% menjadi 7%. Sementara itu, suku bunga perbankan tetap rendah ditopang oleh likuiditas perbankan yang memadai, sejalan dengan implementasi penguatan kebijakan insentif likuiditas makrobudensial dan publikasi transparansi suku bunga dasar kredit SBDK. Kondisi tersebut pada gilirannya mampu meningkatkan efisiensi pembentukan suku bunga perbankan yang makin baik, sehingga mendukung penyaluran kredit perbankan. Suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada Februari 2025 tercatat masing-masing sebesar 4,79% dan 9,2%, relatif stabil dibandingkan dengan level pada bulan sebelumnya. Kredit perbankan tetap tinggi untuk mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kredit mencapai 10,3% year on year pada Februari 2025, didorong baik dari sisi penawaran maupun sisi permintaan. Dari sisi penawaran, pertumbuhan kredit ditopang oleh realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan yang masih terus berlanjut. Dukungan pendanaan dari pertumbuhan DPK yang terus mencatatkan tren positif sejak 2025 serta ketersediaan likuiditas yang tetap baik sejalan dengan implementasi penguatan kebijakan insentif likuiditas makrobudensial yang diterapkan Bank Indonesia. Hingga minggu kedua Maret 2025, Bank Indonesia telah memberikan insentif kebijakan likuiditas makrobudensial atau KLM sebesar 291,8 triliun rupiah, masing-masing kepada kelompok bank BUMN sebesar 125,7 triliun rupiah, Bank Umum Swasta Nasional sebesar 132,8 triliun rupiah, BPD sebesar 27,9 triliun rupiah, dan kantor cabang bank asing sebesar 5,4 triliun rupiah. Secara sektoral, insentif kebijakan likuiditas makrobudensial tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu pertanian, real estate, perumahan rakyat, konstruksi, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta UMKM, ultramikro, dan hijau. Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja penjualan korporasi yang masih tumbuh positif. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi masing-masing sebesar 14,6% year on year, 7,66%, dan 10,31%. Pembiayaan syariah
tumbuh sebesar 9,15% year on year, sementara kredit UMKM tumbuh 2,51% year on year. Kedepan, Bank Indonesia akan turut mendorong pertumbuhan kredit melalui berbagai kebijakan makroprudensial yang akomodatif, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, termasuk mengoptimalkan kenaikan kebijakan likuiditas makroprudensial dari paling besar 4% menjadi sampai dengan 5% dari dana pihak ketiga yang berlaku mulai 1 April 2025 ini. Peningkatan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial KLM sebesar 1% tersebut akan semakin mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja sejalan dengan program Astacita pemerintah. Ketahanan perbankan tetap kuat mendukung stabilitas sistem keuangan. Likuiditas perbankan memadai tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga pada Februari 2025 yang tercatat sebesar 26,3%. Di sisi permodalan, rasio kecukupan modal capital adequacy ratio (CAR) perbankan pada Januari 2025 tercatat tinggi sebesar 27,01%. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.